Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita boleh dikembalikan kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita, sebab kita percaya Roh Kudus pasti hadir di tengah-tengah ibadah yang boleh kita lakukan. Kita angkat pujian pembukaan kita dengan lagu Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik.
Seperti lagu pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu pasti terjadi kepada seluruh umat-Mu yang boleh melakukan ibadah pada malam hari ini. Biarlah pemulihan itu, kesembuhan itu juga boleh menjadi bagian kami, umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus, untuk satu kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Untuk kami Tuhan beribadah datang kepadamu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau pasti hadir di dalam ibadah yang boleh kami lakukan. Kami dan juga keluarga kami Tuhan, Engkau jadikan saksi, menjadi terang, menjadi berkat. Terlebih ketika kami boleh beribadah datang kepadamu, sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan, banyak jiwa yang boleh menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam rencana dan juga kehendak-Mu. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kepada kami. Sehingga kami yang sakit, kami percaya kami pasti sudah disembuhkan. Kami yang lemah, kami telah menerima kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemenangan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, anggur baru pasti dicurahkan. Sebab anggur baru itu adalah Roh Kudus yang akan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Anggur Baru Dicurahkan.
Kalau Roh Kudus itu boleh kita terima, pasti kehidupan kita senantiasa bersuka cita. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang berkuasa mengubahkan dan memulihkan setiap kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kita, hati sebagai hamba. Apapun kita, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengharap dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam kudus ku Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah ada di dalam pertengahan ibadah kami akan mendengarkan suara kebenaran Injil firman-Mu Tuhan. Jamahlah kepada setiap kehidupan kami, layakkan
kuduskanlah ya Bapa, sucikan kehidupan kami. Ampuni segenap dosa, kesalahan, kelemahan kami. Biarlah ketika firman itu ditaburkan Tuhan, kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi Engkau lembutkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ya Tuhan, firman yang boleh kami terima, firman itu boleh berbadan berdaging di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Memulihkan Tuhan kepada setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kepada hamba-Mu yang telah Engkau pertetapkan untuk melayani Engkau, kiranya jamahan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kepada hamba-Mu. Sehingga setiap apa Tuhan yang boleh diperkatakan, semuanya hanya berasal dari kebenaran Injil firman-Mu. Sebab kami percaya berkat-Mu telah tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Malam hari ini mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang menjadi modal kita di dalam pelayanan kita di bulan Juni ini. Ada sesuatu yang Tuhan akan beritahukan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita menjadi baik kebenarannya. Kita buka firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Tema firman Tuhan buat kita pada malam hari ini adalah tunduk dan taat kepada segala rancangan Allah di hidup kita. Saudaraku, firman yang sudah kita baca tadi dikatakan ada jalan Tuhan, ada rancangan Tuhan. Jalan Tuhan dan rancangan Tuhan, saudaraku, sungguh sangat sulit dipahami oleh akal dan pikiran umat manusia. Apa sebabnya, saudaraku? Sebab tanpa kita merendahkan diri di hadapannya, maka tidak akan ada yang dapat kita pahami. Oleh sebab itu, saudaraku, saat ini mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan menerima kuasa-Nya untuk memahami kehendak dan rancangannya bagi kita saat ini. Sebab saudaraku, hanya oleh kuasa Roh Kudus-Nya kita dapat memahami rancangannya. Karena apabila kita, saudaraku, tidak menerima kuasa yang disebut kuasa Roh Kudus itu, apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah kita akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan rancangannya. Sehingga, saudaraku, apa yang terjadi? Kita akan berdosa terhadap Dia yang menghendaki sesuatu dalam kehidupan kita agar kita boleh terberkati di dalam Tuhan. Saudara kekasih, kita berdosa jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di situ, saudaraku, dikatakan di dalam firman-Nya, disebutlah kita menjadi pemberontak. Mari kita lihat firman-Nya, saudaraku, di dalam Yesaya 30 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan sesuatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Amin. Saudara kekasih, apabila tidak bersama-sama dengan Roh Kudus, hidup kita akan dipimpin oleh roh yang lain, yang bukan daripada Allah,
yang membawa kita kepada sesuatu perbuatan-perbuatan yang menolak kepada firman Tuhan. Itulah yang dikatakan, sehingga dosa kita akan bertambah-tambah yang menuju kepada kebinasaan. Saudaraku, jadi tanpa kuasa Roh Kudus Allah, kita tidak akan dapat memusatkan pikiran kita kepada rancangan Allah. Saudara kekasih, kita sudah dipanggil dan kita berkata kita dipilih oleh Allah untuk menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dibangun lewat kuasanya di dalam persekutuan kita GBS Jalan Baladewa. Di sana kita dilawat, di sana kita diajar, diberitahukan jalan-jalan yang harus kita lakukan. Masuk di dalam jalan dan rancangannya adalah hal yang sangat mulia. Di sanalah kita menemukan segala sesuatu yang terindah daripada Allah Bapa. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada kehendak-Nya. Agar kehidupan kita berhasil, saudaraku, mengikut Tuhan. Masuk dalam rancangannya di bulan Juni ini. Saudaraku, 1 bulan yang dipercayakan oleh Allah untuk kita jalani. Kita dipanggil di sana untuk boleh mempermuliakan namanya lewat ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan agar kita memahami setiap rancangan Allah? Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senantiasa belajar memahami jalan Tuhan. Memang saudaraku tidaklah mudah ya untuk ikut di dalam jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan adalah kasih dan setia dan kebenaran. Oleh sebab itu harus sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Apa yang Dia kehendaki. Dia sudah berfirman, setiap orang yang menanti-nantikan Dia dengan haus dan lapar akan Roh Kudus-Nya, Dia utus Roh penolong bagi kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa dan kekuatan-Nya, kemurahan dan urapan-Nya lah yang menolong kita untuk boleh, saudaraku, berjalan memahami jalan itu. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, jelas bagi kita semua, hanya bagi semua yang berpegang pada ketetapan dan peringatan itu. Itulah sebabnya saudara kekasih, hari lepas hari, setiap hari kita dilawat firman Tuhan. Ya, sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita diberikan oleh Allah makan dari firman Tuhan yang menjadi bekal kita hari lepas hari. Sampai saat ini, saudaraku, sungguhnya tidak kekurangan firman kita umat pilihannya. Sebab selain daripada pembacaan katam kita, masih datang firman Tuhan lewat Ibu Gembala yang sungguh menuntun kita kepada kebenaran semua rencana Tuhan, agar kita memahami kehidupan yang harus kita jalani hari lepas hari. Demikianlah di bulan Juni ini, saudaraku. Mari kita bersama-sama memahami jalan itu, memahami rancangan Tuhan. Sebab memahami jalan Tuhan maksudnya, saudaraku, menerima dan mau ikut berjalan di dalam jalan dan rancangannya yang indah bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, walaupun kadangkala ya bertolak belakang dengan kepikiran kita, tetapi percayalah saudaraku,
Allah kita maha pemurah, maha baik, yang tahu yang terbaik bagi kita semua. Oleh sebab itu, seperti apapun, di situ saudaraku, walaupun kita sepertinya ya ada rasa lelah, tetapi ketika kita tunduk dan taat datang kepadanya, dia curahkan kuasa kepada kita. Kuasa untuk tunduk sepenuhnya. Kuasa untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya, saudaraku. Dan di sana kita akan bergirang-girang untuk boleh, saudaraku, berjalan bersama dengan dia. Terangnya yang maha kuasa menerangi seluruh perjalanan kita. Roh Kudus yang maha mulia ada di dalam kita. Ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan berkata bahkan tinggal berdaulat di hati kita semua. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus mau berubah. Agar setiap rancangannya sampai kepada kita, saudaraku. Mari kita baca firman-Nya di dalam Mazmur 81 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Sungguh. Rencana Allah bagi kita, rancangannya, kehendaknya, dan kerinduannya. Dikatakan sekiranya, seandainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan sekiranya umatku mendengarkan aku. Nah, kita akan terberkati. Seperti yang dikatakan pada ayat 17 itu, saudaraku, Allah Bapa di dalam nama Yesus akan memberi kita makan gandum yang terbaik. Dan madu dari gunung batu akan diberikan bagi kita. Yang tidak mungkin menurut kehendak manusia. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah di dalam nama Yesus Kristus, dapat saudaraku melakukan jauh lebih daripada apa yang kita harapkan. Saudara kekasih, ketika kita memusatkan diri kita kepada kehendaknya yang juga menjadi kerinduan Allah, supaya kita berserah kepada kehendaknya agar Allah melakukan dan melaksanakan firman-Nya di hidup kita. Maka saudaraku, janjinya iya dan amin. Ya, kita baca itu tadi. Di ayat yang ke-17 itu, saudaraku, itu akan tergenapi bagi kita semuanya. Percayalah. Hari kita ya berjalan bersama-sama di dalam jalan Tuhan. Jalan yang penuh kasih dan rahmat. Di sana kita bersama-sama akan digenapi firman Tuhan bagi kita. Berjuang melakukan kehendaknya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah mengajar kita selama ya di dalam ibadah penantian kuasa Roh Kudus, berjaga-jaga sambil berdoa dengan iman, maka saudaraku akan tergenapi di hidup kita apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Janji yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang sudah sering kita baca, saudaraku. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Haleluya. Ini janji Allah untuk kita di bulan Juni ini, saudaraku. Apabila kita bersama-sama berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Allah, masuk di dalam rancangan yang maha mulia itu, maka damai sejahteranya yang tidak berkesudahan ada di setiap kehidupan kita. Ada di dalam rumah tangga kita. Sebab terang yang maha kuasa, terang yang menghidupkan itu, boleh berdaulat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, bahkan sampai kepada cucu kita, keturunan kita semua. Tuhan jadikan menjadi keturunan ilahi, anak-anak Allah yang dipersiapkan untuk mempermuliakan namanya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus yakin dan percaya serta beriman kepadanya, maka kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan menerima janjinya, sebab dia akan turut bekerja, saudaraku, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kita apabila kita mengasihi dia. Dikatakan di dalam ayat itu, Roma 8 ayat 28, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara kekasih, terpujilah nama Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Perbuatannya sempurna, memanggil dan memilih kita untuk menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang mau bertahan di dalam segala keadaan, tetap menjadi sidang jemaat Tuhan, dibangun di atas batu karang yang teguh, apapun yang melanda, tetap kita taat, berjalan di dalam jalan Tuhan, rela dibentuk di dalam rancangan Allah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Inilah saudaraku, nasihat firman Tuhan bagi kita malam hari ini, untuk kita teguh berpegang kepada kebenarannya sepanjang bulan Juni ini. Kita percayakan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang Dia utus, maka kita dapat melakukan kehendak-Nya. Mari saudara kekasih, kita akhiri ibadah kita. Kita masuk di dalam ujian penyembahan kita. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, keren dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan
kedatangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Segala puji dan hormat bagi-Mu Bapa di sorga, yang kami sembah, kami puja, kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersuka cita Tuhan, setelah kami boleh menyelesaikan ibadah penantian kami akan kuasa-Mu boleh dicurahkan bagi kami, supaya oleh seturut dengan kehendak-Mu, kami dimampukan melakukan pelayanan-pelayanan, peribadatan-peribadatan yang Tuhan percayakan bagi kami sepanjang bulan Juni ini. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami duduk menantikan kuasa-Mu sepanjang hari ini. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rasakan kehadiran-Mu memberkati hidup kami, memberikan damai sejahtera, memberikan kuasa, memberikan firman yang menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa kepada-Mu, meletakkan seluruhnya agar terjadi seturut dengan kehendak-Mu setiap peribadatan-peribadatan yang kami lakukan. Baik kami boleh bersama-sama berjemaah di dalam gereja kami, demikian di dalam setiap rumah tangga, demikian setiap pribadi lepas pribadi yang melakukan ibadah kepada-Mu di sepanjang bulan Juni ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami percayakan kepada Tuhan, asal Engkau hadir Bapa, oleh kuasa terang-Mu di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami akan dipuaskan, kami akan diberkati, kami akan menerima kuasa yang daripada-Mu, yang mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Tetaplah Engkau berkuasa di hati dan pikiran kami, menerangi seluruh langkah perbuatan kami Tuhan. Oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus kami percaya, kami mendapat kuasa untuk tunduk sepenuhnya kepada apa yang Engkau kehendaki. Hari lepas hari kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, agar apa yang Tuhan kehendaki kami boleh pahami, dan oleh kuasa-Mu kami bertumbuh bersama-sama sidang jemaat-Mu, berakar dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Pakailah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih lagi Ibu Gembala sidang kami, hamba-hamba-Mu Tuhan, Pendeta Silo Tuhan, Pendeta Susi, demikian juga Bapak Maningar, Bapak Napitut, Ibu Napitupulu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terlebih lagi, oh Tuhan, seluruh pengerja-pengerja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau ikat dan persatukan dengan kami, di dalam kuat kuasa-Mu ya Allah, pakai dan utuslah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, terbukalah bagi mata kami, mana jalan yang harus kami lakukan, apa tugas yang Tuhan embankan kepada kami. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dapat kami lakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada-Mu, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar daripada-Mu oleh pertolongan Roh Kudus yang berkuasa di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Baik itu di dalam ibadah anak Tuhan, ibadah remaja pemuda, ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria,
Demikian juga terlebih lagi Bapa, ibadah tengah minggu dan ibadah seperti ini setiap hari Senin pertama di setiap bulannya. Terutama ibadah raya kami, ketika kami boleh berkumpul bersama, Engkaulah yang kami dambakan. Oleh kuasa kehadiran-Mu Tuhan, kami boleh mendapat sukacita besar, karena kuasa-Mu Engkau alirkan bagi kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruhnya di dalam kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu sidang jemaat-Mu yang berdagang ya Tuhan, yang bekerja, yang berusaha. Oh Tuhan, yang melakukan seluruh aktivitas di dalam kemahakuasaan-Mu ya Allah. Turunlah kiranya berkat yang dari surga, berkat yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik siang maupun malam, dimanapun sidang jemaat-Mu boleh berada, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau kami percayakan di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua dapat bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kami. Hari lepas hari kami mau dibaharui menjadi sidang jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan di bulan Juni ini, di dalam jalannya ibadah kami, semua kami percayakan kepada Tuhan. Anak yang sudah diserahkan kepadamu, biarlah ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga rencana pernikahan adik kami Lina dan Ronald di tanggal 18 Juni ini. Kami percayakan kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga Hutahayan dan keluarga Nainggolan, agar mereka boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan lewat acara pemberkatan saudara kami, karena Engkau hadir Bapa di dalam seluruh acara yang akan dilakukan baik di gereja, demikian juga di pesta adat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami letakkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Roh-Mu bekerja, berkuasa di dalam seluruh aktivitas sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau yang kami dambakan, memberkati seluruhnya di dalam kehendak dan rencana-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan Tuhan dan melihat dan merasakan, menerima rancangan-Mu yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah tempat keluputan kami, bersama-Mu dapat kami lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah ada di dalam terang Tuhan, sehingga Tuhan setiap umat-Mu yang sudah Engkau tetapkan, dimanapun berada, setiap gereja-gereja dan sidang jemaat-Mu, biarlah boleh terberkati Tuhan, menerangi seluruh daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan bangsa kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah mereka dan seluruh jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar oleh kuasa-Mu mereka dapat melakukan tugas kehidupan mereka yang diembankan oleh Allah di dalam nama Yesus, membawa bangsa kami di dalam kesejahteraan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami di malam hari ini ya Bapa, kasihani kepada kami. Engkaulah penolong yang agung dan mulia di hidup kami. Kabulkanlah doa kami yang sungguh sangat jauh dari sempurna. Karena kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu,
Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ada ini absen Pak Fani. Oke, semua videonya dihidupin. Oke, kita foto. Udah ya. Yuk. Satu, dua, Oke. sekali lagi. Nah, tuh. Ya, udah muncul semua tuh, yuk. Ada ya, satu, dua. Oke. Bapak Nafi Tepulu videonya ngeblur. Sengaja. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak Nesma. Oke. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Tuhan berkati. Berkati.